Nah, inilah caranya, salah satu dari aplikasi supaya warnanya sama dan teksturnya sama, sahabat. Jadi ini sampelnya juga sama ya, walaupun dari kamera kalau memang warnanya sama pasti sama, dan jika warnanya beda juga tentunya pasti akan berbeda. Dan teksturnya pun juga halus, sama-sama halus, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita langsung saja, sahabat, cara aplikasi warna KYO. Kalau di sini mungkin kalau di Toyota 1CO. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana apabila warnanya sudah sama, disampel sama seperti ini. Contohnya, ini seandainya begini warnanya udah sama, ini adalah sampelnya. Tetapi jika diaplikasikan dalam posisi blok seperti ini, ternyata hasilnya berbeda. Jangan salahkan tukang warna atau pembikin warna karena hasilnya berbeda. Kita sebagai tukang cat juga harus mengkoreksi bagaimana cara aplikasi yang kita semprotkan ke media, sahabat. Jadi media ini sudah saya bersihkan, sudah saya persiapkan dengan degreaser, tecloth, dan itu tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah saya bahas. Dan cara pemakaian sarung tangan, cara memegang selang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan intinya saja, sahabat. Jadi dalam pengecetan blok satu panel begini pun juga ada teorinya. Nah, bagaimana cara aplikasinya supaya tidak belang padahal warnanya sudah sama? Oke, warna sama itu memang tidak 100%, tapi apabila dalam pengecetan all body itu ada salah satu, misalkan pintu itu terkena baret atau botak atau terkena defek yang harus diulang, tapi itu tidak bisa disolve, akhirnya kita blok. Dalam satu cat yang sudah dibikin untuk all body tadi misalkan 3 liter dan masih sisa sekitar 500 cc, dan kita aplikasikan lagi ke panel yang luka tadi, ternyata warnanya nggak sama. Nah, itu bisa jadi pertanyaan atau bisa kita koreksi bersama. Jadi mungkin cara aplikasinya yang berbeda, karena setiap aplikasi jika lapisannya berbeda tentunya hasilnya juga akan berbeda. Itu untuk warna-warna tertentu, sahabat. Pernah saya mengalami dalam pengecetan all body itu apabila ada pengulangan harus diulang 1 lambung atau 4 panel. Seandainya pintu yang terluka dan harus dicat ulang, itu harus dicat 1 lambung. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, kita harus memperhatikan bagaimana cara aplikasi pertama, yang kedua bagaimana cara aplikasi mixing color. Jadi kita harus bertanya berapa lapisan, penyemprotannya basah atau kering. Jadi kita harus mengikuti aplikasi yang ditentukan oleh mixing color. Tapi dalam rata-rata pembikinan warna atau sampel warna ini tidak menutup kemungkinan pasti basah penyemprotannya karena hanya bidang kecil, dan banyak yang beralasan jika bidang kecil disemprotkan nanti jika hasilnya berbeda akan beralasan karena bidang kecil dan bidang besar jika diaplikasikan tidak akan sama. Jadi intinya dari tadi intinya mulu kapan ngecatnya ya, bro. Jadi nanti saya akan aplikasikan dan saya akan jelaskan. Sekarang kita sama-sama melihat, sahabat. Tapi jika tulisan subscriber di tempat teman-teman itu masih merah, dipencet aja biar abu-abu, sahabat. Jadi nanti saya lebih semangat lagi, sahabat. Oke, sekarang saya akan mengaplikasikan.
Halo sahabat APR, dari mana saja ini yang menonton? Kalau tidak keberatan silahkan tulis di komentar dari wilayah mana aja. Dan mari kita sekarang simak bagaimana cara aplikasinya. Dan sebelum memulai aplikasi, tadi sudah saya jelaskan, sudah saya lap dengan degreaser, Sintek dan Teclot. Nah sekarang kita lihat aplikasinya. Jadi dalam aplikasi blog atau secara basah, minimal kita harus melebihkan panel yang kita kerjakan, yaitu sekitar 10 cm, supaya hasilnya akan sama dengan bidang yang tidak kita kerjakan. Itulah cara supaya hasilnya bisa sama seperti sampel yang sudah disediakan oleh tukang oplos. Jadi supaya tidak berbeda warnanya sahabat. Dan ini adalah nanti ada gambaran aplikasi yang tidak dibenarkan atau tidak direkomendasikan, yaitu dengan cara seperti ini. Apabila aplikasi kita hanya sebatas panel yang kita kerjakan dan tidak melebihi panel, maka nanti akan tertumpuk di bagian ujung panel saja dan akan mengakibatkan warna beda. Atau seperti ini dengan gaya miring-miring seperti ini, spreader miring, itu bukan prosedur untuk aplikasi secara blok. Nah itu sahabat cara aplikasinya VS Code pertama. Jadi memang begitu. Nah bagaimana jika aplikasi Clear Code? Aplikasi Clear Code tidak jauh beda dengan aplikasi VS Code. Namun jika teman-teman pengen belajar, sama-sama pengen memahami atau sama-sama pengen belajar, kita lebih baik simak sampai selesai supaya nantinya kita tahu bagaimana cara aplikasi VS Code, Clear Code, dan Drop Code. Sekarang kita akan melakukan Drop Code yang sudah pernah saya bahas, yaitu double code saja sahabat. Jadi atas bawah, supaya tidak terlalu banyak drop code dan akhirnya malah berdebu. Oke sahabat, sekarang saya akan melakukan aplikasi dropcode. Dan yang sudah saya jelaskan tadi, dropcode ini adalah aplikasi double code, yaitu atas dan bawah, bawah dan ke atas, supaya tidak terlalu menumpuk partikel atau berdebu atau partikelnya berdiri. Dan jika terlalu banyak dropcode, nanti ketika kita aplikasi Teclot nanti akan terjadi suara yang kasar, dan kasarnya pada media itu nanti justru akan mengakibatkan benang Teclot itu akan menempel di bagian media yang kita semprot, jadi malah akan kotor sahabat ketika kita aplikasi pernis. Jadi jangan banyak-banyak melakukan dropcode. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus melebihi dari panel yang kita kerjakan? Oke, sambil menunggu flash off naik pernis, saya akan sedikit jelaskan. Tapi ini memang teorinya udah lama, jadi saya agak lupa sahabat. Jadi yang penting aplikasinya udah saya kasih tahu. Apabila kita nyemprot hanya dalam batas panel saja, nanti akan overspray-nya akan tertumpuk di sini bagian ujung ini, dan hasilnya tidak akan maksimal. Kedua, jika penyemprotannya secara miring, itu bukan prosedur pengecatan secara blok, itu adalah ayunan bagaimana cara untuk aplikasi pengesolan atau sisip atau tambal sulam. Jadi dalam aplikasi cat itu memang berbeda-beda, tidak hanya satu aplikasi dan untuk semuanya. Setelah aplikasi VS Code, Drop Code, sekarang kita akan melakukan Clear Code.
Oke sahabat, ini adalah aplikasi terakhir, aplikasi Pernis. Dan aplikasi ini saya melakukan 2 layer atau 2 lapis. Dan buat teman-teman yang masih menyimak, jika video-video saya bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen, serta bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Dan inilah lapis pertama pada Pernis. Dan sekarang setelah menunggu flash off sekitar 10-15 menit, sekarang saya melakukan Pernis yang kedua untuk mendapatkan hasil yang lebih gloss dan untuk mendapatkan hasil yang lebih tebal. Untuk perbandingan Pernis sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Itu aja sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.